Umpamakan tubuh Anda sebuah kapal dan Anda kaptennya. Kapal ini sepenuhnya di bawah kendali Anda sendiri. Setiap tindakan dan keputusan diambil oleh Anda. Untuk banyak orang, beginilah rupanya sepanjang hidup mereka. Namun, bagaimana jika dalam satu kapal terdapat lebih dari satu kapten? Bagaimana jika ada 2, atau 5, atau 10 kapten? Masing-masing memiliki tujuannya sendiri, dan masing-masing menunggu gilirannya untuk berlayar. Tentunya hidup seperti ini terdengar kacau, namun inilah realitanya bagi para penyandang kepribadian ganda atau Dissociative Identity Disorder. DID merupakan gangguan kejiwaan yang banyak menuai pertanyaan. Apa yang sebenarnya dirasakan oleh penyandang kelainan ini? Apa yang menyebabkannya? Dan adakah cara untuk menyembuhkannya? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Dissociative Identity Disorder atau DID merupakan kondisi di mana di dalam satu individu terdapat 2 atau lebih kepribadian. Kepribadian berbeda tersebut dikenal juga dengan istilah alter ego atau singkatnya alter. Sementara kepribadian yang original atau utama dikenal sebagai host. Ciri utama dari DID adalah dissociation atau rasa terlepas dari pikiran sendiri. Seorang penyandang DID akan mengalami ini ketika dirinya diambil alih oleh alternya. Fenomena ini dikenal dengan istilah switch. Ketika berada di bawah kendali salah satu dari alternya, seorang penyandang DID biasanya tidak sadar, sehingga ketika dia bangun kembali, dirinya tidak akan ingat apapun yang terjadi saat di bawah kendali si alter. Meskipun demikian, terkadang ada situasi di mana penyandang DID dapat melihat apa yang terjadi saat tubuhnya diambil alih. Namun, ini hanya dapat terjadi jika diizinkan oleh alternya. Seorang penyandang DID dapat memiliki ratusan alters, namun jumlah rata-rata alter bagi penyandang DID adalah kurang lebih 10. Setiap alter memiliki kesadarannya sendiri. Mereka memiliki nama, serta kepribadian unik yang berbeda dari hostnya. Ketika alter mengambil alih seorang host, tingkah laku, cara berbicara, lagak, postur, dan banyak aspek kepribadian lainnya dari host berubah total. Seperti contoh, seorang penyandang DID yang dominan menggunakan tangan kanan dapat berubah menjadi kidal ketika diambil alih oleh alternya. Alter-alter yang ada dapat berbeda gender dan berbeda umur dari hostnya. Beberapa penyandang DID bahkan memiliki alter yang tidak berwujud manusia. Setiap alter memiliki perannya sendiri, oleh karena itu mereka memiliki wujud yang berbeda-beda. Misalnya, alter dalam wujud robot mungkin saja timbul untuk menekan emosi dalam situasi-situasi yang penuh stres. Lalu, apa sebenarnya yang menyebabkan DID? DID diperkirakan timbul akibat trauma berat yang dialami berulang kali saat masih kecil, seperti pelecehan seksual. Teorinya adalah alter timbul untuk melindungi anak yang sedang melalui kejadian traumatis dengan cara menampung trauma dan ingatan-ingatan pahitnya. Contoh kasus DID paling suram adalah Jenny Haynes yang memiliki lebih dari 2.000 alter akibat pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayahnya saat dia masih kecil. Alter pertamanya yang timbul adalah anak kecil bernama Symphony yang mengambil alih tubuh Jenny setiap kali dia dilecehkan. Apabila kalian masih skeptis mengenai DID, mungkin kalian akan terkejut untuk mendengar bahwa Symphony bersama 5 alter lainnya Jenny dijadikan saksi dalam persidangan yang akhirnya menjatuhkan hukuman kepada ayahnya. Masih banyak yang kita tidak ketahui mengenai DID. Namun, yang kita ketahui secara pasti adalah bahwa DID tidak dapat disembuhkan. Seorang penyandang DID harus belajar menjalani hidup bersama dengan alter-alternya. Menempatkan diri di situasi atau hubungan yang traumatis akan membuat alter muncul lebih sering. Maka, ada pentingnya untuk menjalani terapi supaya penyandang DID dapat menghadapi situasi-situasi tegang tanpa terus-menerus switching ke alternya. Mungkin beberapa dari kalian yang menonton video ini merasa bahwa DID hanyalah kondisi yang dibuat-buat hanya untuk menarik perhatian. Jika Anda berpikir demikian, coba tanyakan pada diri sendiri, buat apa seseorang susah payah mengecap dirinya sebagai orang yang memiliki kelainan mental yang hanya akan mempersusah hidupnya sendiri? DID itu nyata. Dan banyak pakar psikologi juga berkata demikian. Para penyandang DID adalah korban dari pelecehan dan trauma yang berkepanjangan. Kita semua memerlukan bantuan orang lain ketika menghadapi waktu-waktu yang sulit. Dan bagi penyandang DID, bantuan tersebut datang dari diri sendiri. Sekian untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya DID itu nyata? Atau apakah kalian masih skeptis? Tulis opini kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar. Semua link untuk sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.